Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Jundi dalam acara Raga UM Buton. Kali ini saya kedatangan bintang tamu. Halo. Nama. Halo, saya Deksa. Apa lagi? Kerjaan apa? Nomor? Pekerjaan saya sebagai full time-nya tentu pembuat film, sambil nyambi-nyambi yang lain-lain lah. Kadang-kadang juga ngajar juga teman-teman. Tergantung panggilan sebenarnya sih. Apa saja. Jadi tema kali ini tentang perfilman. Kebetulan juga bintang tamunya Film juga kan? tidak sembarang lah. Maksudnya tahu tentang perfilman. Iya. Walaupun biar dasar lah biar. Ya jadi bagaimana dari awal mengenal perfilman? Sebenarnya kenal soal film itu kalau taunya itu sejak SMP sebenarnya, pada saat itu 2008 saat itu nonton Laskar Pelangi di bioskop. Nah di situ ada apa? Pertama kali muncul hasrat bahwa kok kayak seru ya, film itu kayak seru saja begitu dilihat begitu. Habis itu mulai minat di 2010, mulai iseng-iseng bikin video-video pendek. Saat itu masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Setelah mempertimbangkan banyak hal, lulus, baru deh saya masuk ke kuliah. Itu hari sebenarnya karena kuliah film cukup mahal memang, bukan cukup mahal sih sebenarnya, memang mahal sih kuliah film itu. Terpaksa saya harus kuliah jurusan pertelevisian atau broadcasting, penyiaran. Di mana itu? Di Makassar pada saat itu, di Politeknik Negeri Ujung Pandang di tahun 2012. 2012 kayaknya saya masih SD deh. Di 2012. Tapi kebetulan di jurusan saya itu di prodi saya itu ada mata kuliah film, tapi cuma mata kuliah film itu cuma ada dua mata kuliah saat itu, ada dramaturgi dan bahasa film itu hari. Jadi dia fokusnya film saja itu Film atau saya ada juga membahas soal film saya, soal bagaimana bercerita dengan baik, bagaimana memang kita melakoni dunia seni peran dengan baik, begitu. Jadi mulainya pas masuk kuliah sudah mulai Itu sudah mulai mengasah skill pada saat itu. Kalau kan ada orang bilang lebih penting lebih baik gear dulu daripada skill. Itu bagaimana? Lebih baik gear dulu daripada skill. Iya. Saya rasa skill dulu sih sebenarnya. Karena gear itu kita akan kesulitan saya rasa kalau untuk mengikuti perkembangan gear, karena gear kan tidak akan bisa beroperasi kalau tidak ada skill gitu. Bagaimana kan ada orang yang bilang bagaimana mau asal skill tapi gear saja belum ada. Itu hal seperti itu sih, itu pola-pola pikir yang memang mematikan kreativitas para orang-orang itu sendiri begitu ya. Itu yang akan mematikan kreativitas mereka, karena kreativitas itu sesungguhnya berasal dari keterbatasan, bukan berasal dari ketika kau sudah memiliki apa-apa. Tapi makanya kreativitas itu pada dasarnya adalah ketika kita dalam kondisi keterbatasan sebenarnya. Jadi pas masuk kuliah sudah mulai asal skill. Itu ada film atau video pertama yang dibuat tentang apa? Banyak sih, karena tugas kampusku sudah selain membuat program acara televisi, tentu juga membuat film-film pendek tentunya. Pada saat itu kebetulan juga pada saat juga mengikuti kompetisi mengikuti tugas-tugas itu, kita tidak hanya terhenti di tugas ketika sudah membuat suatu karya. Kita tidak pernah membuat tugas itu hanya berhenti di hard disk sebenarnya. Tidak hanya asal bikin kemudian di store ke dosen, tapi tugas itu kita kadang-kadang kalau kita membuat program acara TV, kita bawa ke stasiun-stasiun TV lokal di Makassar pada saat itu. Kalau kita membuat film-film pendek, ya tentu saja kita akan mengikutkannya beberapa festival di Indonesia tentunya. Sekalian skala lokal, skala nasional juga yang kita
Oh, daftarkan. jadi bukan sebatas tugas saja. Bukan hanya sebatas tugas. Eh, Teman-teman mahasiswa boleh dicatat. kayaknya dia tunggu dulu deh, soalnya memang bukan. Kayaknya harus di-upgrade memang nih. Ayo, jadi pernah ada lomba yang diikuti Banyak. yang berkesan. Yang paling berkesan ada 2 sih pada saat itu, karena saya dengan teman saya sangat bukan kalau yang kedua yang salah satunya itu bukan juaranya sebenarnya, tembus kancah nasionalnya. Pada saat itu kita menunggu 2 festival film Surabaya dan festival film Lampung. Pada saat itu kebetulan film kita lolos sebagai official selection pada saat itu, official pemutaran mereka ketika mengadakan festival. Yang kedua skalanya lokal Sulawesi Selatan, kita menang film terbaik pada saat itu. Film terbaik. Skala nasional itu atau Skala Sulawesi Selatan, skala lokal. Lokal. Oh, jadi film itu berapa tim itu? Tim. Sebenarnya ketika membuat film pendek khususnya karena kita nafas komunitas, kadang-kadang kita tidak terlalu banyak tim di situ, tidak terlalu banyak orang. Sekitar mungkin maksimal ada 5 sampai 8 orang kita. Cuma yang mau kerja saja. Kan biasanya banyak tim tapi ada juga sih yang kerjanya cuma ngangkat tripod juga, ada juga. Cuma angkat barang. Tapi ya dikerjain saja begitu. Oh, itu hal yang paling sulit dalam pembuatan film itu. Apa? Iya, Hal yang tersulit. Hal yang tersulit dalam membuat film sebenarnya sih tidak ada sih, maksudnya jadi kita tidak melihat itu sebuah kesulitan, tapi kita melihat itu sebuah tantangan begitu. Dalam ketika mengerjakan sebuah film, tentu perasaan dan kemampuan kreativitas kita kan akan kita pertajam terus. Jadi kita melihat sebuah katakanlah itu masalah atau memang hal-hal yang tersulit, jadi kita mengatakan itu sebuah tantangan yang memang harus kita lewati. Ya kalau bisa diganti pertanyaannya itu kayak apa yang lebih menantang, tentu saja ketika mendevelop cerita sebenarnya. Itu hal-hal yang memang memakan proses agak panjang dibanding proses-proses yang lain sebenarnya. Itu biasanya kalau kan mau buat dalam pembuatan film pendek itu biasanya naskah bagaimana? Apanya? Pembuatannya mungkin kayak tiba-tiba muncul atau cari referensi itu biasanya bagaimana? Biasanya kalau dalam ide pembuatan skenario kita biasanya melihat hal-hal yang menarik atau memang kita peka terhadap hal-hal kecil di sekitar kita sebenarnya. Kita tidak kadang-kadang kita tidak terlalu membayangkan ekspektasi yang terlalu besar, tapi memang siapa tahu kita melihat hal-hal kecil atau ide-ide kecil di sekitar kita yang cukup menarik untuk kita menjadikan satu film pendek sebenarnya. Mungkin ada film yang dianggap gagal mungkin dulu. Sebenarnya sih tidak ada. Tidak ada. Film maksudnya kayak dikurang rasa puas lah dari kalau memang rasa yang seperti itu di setiap karya kita pasti merasakan hal itu terjadi. Misal setiap karya yang kita buat bersama tim itu pasti kita lihat pas setelah nonton, wah harusnya gini nih, wah maksudnya kayak rasa kurang puas itu pasti ada terus. Dia hadir terus, tidak pernah kita cukup merasa puas dengan apa yang sudah kita buat saja sebenarnya. Pasti kita merasa harusnya bisa lebih nih, begitu. Jadi kalau untuk kan biasanya ada job. Biasanya lebih sering untuk film pendek atau dokumentasi? Tawaran job ke saya. Tawaran gitu. job, iya. Tergantung lokasinya ada di mana. Yang paling sering itu apa? Kalau sebenarnya sih kalau tergantung berapa budget, berapa duit.
Soalnya juga kadang budgetnya Iya, proses minta kadang- bagus. Hasil agak kurang bagus kan. Bayarannya yang kurang bagus. Bayarannya biasanya begitu. Sebenarnya apa saja sih, tergantung, memang itu tadi kembali lagi ke apa? Ya apa urgensinya ketika tawaran itu datang begitu. Maksudku saya juga tidak dalam tahapan sekarang ini tidak melibas semua apa yang memang dalam tanda kutip cuan semua itu, tidak juga dilibas semuanya. Memang pasti saya akan menjadi pertimbangan tentu tadi fee productionnya, terus production value-nya bagaimana, teman-teman yang akan bekerja juga nanti bagaimana. Tentu itu akan menjadi sebuah pertimbangan ketika mau mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek atau job itu sendiri yang kau maksud tadi itu. Bema. Biasanya ada klien tidak yang menyebalkan kayak apa? Yang kayak tadi yang saya bilang minta bagus tapi budgetnya lah itu. Tentu mungkin banyak sih orang-orang yang seperti itu, banyak klien-klien yang seperti itu. Ya alhamdulillah kalau untuk tahun-tahun sekarang mulai berkurang ya. Karena kita ada kontrak dari kantor saya, kebetulan Laida Films itu di poin-poin kontrak kita selipkan poin-poin dalam pasal-pasal itu bahwasannya misalkan budget sekian, terus lama kerjanya sekian, batas revisinya sekian begitu. Jadi kita tidak terlalu melonggarkan klien untuk seenak dia untuk merevisi pekerjaan itu sebenarnya. Biasanya itu dia waktu paling lama pengerjaannya. Tergantung sih yang maksudnya yang bikin lama dalam pembuatan film. Kadang-kadang mungkin bukan kliennya mungkin yang bikin lama, tapi mungkin orang-orang yang bekerja yang agak ngeyel mungkin. Agak kadang datang karet. Nah, begitu yang Disuruh maksudnya datang begini jam segini datangnya 2 sampai 3 jam kemudian. apalagi ketika sudah berdomisili di sini ya, SDM di sini itu tadi yang untuk standar profesionalnya itu masih cukup sulit lah untuk apa menargetkan satu proyek agar bisa cepat selesai begitu. Kan ada dulu baru-baru lah. Itu bagaimana yang mana itu? Yang tentang kampung Korea mau angkat ke budaya. Itu bagaimana awalnya? Itu itu sebenarnya itu memang banyak miss sebenarnya ketika komunikasi antar misalkan para pemilik yang mau memproduser itu dengan kami di tim di Laida Films itu ada banyak miskom di situ mungkin jadinya akhirnya tapi di akhir itu saya bersama produser dari para peneliti itu saya menyarankan untuk mencari tim yang lain karena saya juga punya hubungan relasi yang cukup baik dengan beliau, jadi tidak ada masalah di situ untuk apa? Mungkin memang kita tidak cocok harga lah. Soalan saja. Iya. Dan disebut. Jangan disebut namanya. Catat itu. Dalam pembuatan film biasanya ada kan hal yang tidak terduga kayak filenya tiba-tiba error atau apa mungkin yang pernah terjadi. Macam-macam sih pernah semua itu yang dialami, tapi paling jarang itu memang file error itu paling jarang karena kita sudah bisa memprediksi dan apa yang kita mesti lakukan ketika supaya hal-hal itu tidak terjadi sebenarnya. Tapi kalau yang memang di faktor-faktor lain itu kayak cuaca itu memang tidak bisa dipungkiri begitu, tidak bisa ya karena kita melawan Tuhan kan, tidak mungkin ya. Kan tidak mungkin tiba-tiba disambar. Kan tidak mungkin tiba-tiba produsernya bilang
next ini kita pindah planet saja ya. Boy, kan tidak mungkin. Kita syutingnya di Mars begitu. Lalu mungkin ada teman atau siapa yang mungkin yang mendorong dalam mengasah skill dalam pembuat kayak mau buat film lah apa Yang mendorong, yang memotivasi. ya, gitu. motivasi lah, mentor. Oh, kalau itu sebenarnya kalau yang memotivasi sih mungkin diri sendiri saja sih sebenarnya kalau yang memotivasi, tapi kalau memang mentor-mentor yang membagi ilmunya, saya banyak belajar di teman-teman di komunitas di Makassar. Salah satunya juga mungkin tempat saya lahir, besar dan berkembang, di namanya komunitasnya itu Vindi Makassar. Pada saat itu diketuai oleh Reski Salejako. Beliau adalah guru pertama saya ketika memahami apa sih sebenarnya dari kesenian film itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan dari awalnya. Kayaknya podcastmu 2 jam sendiri kayaknya kalau dijelaskan dari awal. Dia pada saat itu memang ya saya sebenarnya kenapa saya tidak bilang tidak ada orang yang memotivasi, karena memang saya segitu excitednya ketika mencari tahu apa sih film itu begitu. Gimana sih cara membuat film itu? Jadi saya pada saat itu buka media sosial, iseng aja begitu, mention semua. Pada saat itu happeningnya Twitter kan, mention aja semua komunitas yang ada di Makassar. Ya, ikut-ikut. Bukan ikut, jadi saya mention lewat media sosial. Kenalan siapa juga. yang respon, itu yang saya datangi. Kebetulan cuma satu kayaknya yang respon pada itu. Ya, ketemulah sama Vindi itu. Nah, pada saat itu saya datang, diajak program pertama mereka, program rutin mereka namanya Selasa Vindi pada saat itu. Jadi Selasa Vindi itu setiap hari Selasa mereka memutar film di coffee shop untuk menonton film, sama kayak misalkan kayak ada band akustikan di tapi jadi di komunitas itu kita bawanya film di coffee shop untuk maksudnya pemutaran premier. Pemutaran biasa aja, Biasa. tapi diskusi film pada saat itu. Datanglah saya di situ, mulai belajar ya. Kemudian saya dikasih keleluasaan untuk belajar film dari paling bawah sampai bisa paham lah bagaimana sebuah produksi film itu sendiri. Jadi dari prosesnya pembuatan. Ya, proses pembuatan sebenarnya yang paling penting mereka ajarkan pada saat itu bagaimana membaca dan menulis. Iya, bukan syuting sebenarnya pada saat itu. Ya karena pada paling inti sebenarnya ketika membuat film itu ya bagaimana kau bisa menulis skenario mu dengan baik sebenarnya. Lo pahami apa alur ceritanya bagaimana. Jangan syuting tidak pakai skenario. Itu biasanya terjadi. Kan biasanya ada yang buat cuma keluar saja dalam kepalanya apa, tidak ada naskah, skenario. Tiba-tiba panggil, Jun, kok ambil sebelah sini ya, terus terbikin aku. Ya kok ambil saja langsung bergerak. Tidak begitu caranya buat film. Tit. Kan pernah juga cerita tentang disuruh baca buku itu. Buku apa yang pertama dibaca? Saat itu saya baca bukunya Hitler. Yang tebalnya segini tuh, buku Hitler. Ketika dia di penjara. Lebih tebal daripada kamus bahasa Indonesia. Lebih jelas ya, cukup tebal pada saat itu. Ketika saya mau belajar film, buku yang pertama saya dikasih itu, sebenarnya saya sempat bingung ngapain saya baca buku ini begitu. Ternyata di situ hal yang dia mau kasih tahu sebenarnya mentor saya saat itu, bagaimana kita menghargai sebuah proses, bagaimana kita bisa melihat sebuah proses yang memang bisa kita nikmati, tidak peduli juga begitu lama atau cepatnya, tapi sebenarnya lebih panjang proses dan lebih lama itu. Kadang-kadang orang jenuh, tapi bagaimana kau bisa menikmati kejenuhan itu sampai kau merasa itu bukan hal yang jenuh. Kan ada orang yang
mau instan lah begitu. Iya. Kayak Pop mie ya. mie pop mie. Ah. Itu pas selesai baca satu buku itu, apakah langsung mau buat film atau masih disuruh baca lagi? Masih disuruh baca lagi. Masih banyak buku yang bahkan bukan 1-2 buku sih sebenarnya saya disuruh baca itu berak-rak buku. Berak-rak Ya, buku. setelah saya baca Hitler pada saat itu saya kemudian dikasih buku juga soal Steve Jobs. Steve Jobs itu penemu Apple. Sebenarnya yang jago membuat perangkat itu bukan Steve Jobs. Kalian tidak tahu kan? Yang jago itu namanya Steve Wozniak. Saya kagak tahu. Steve Jobs itu dia jago marketing dan dia memiliki rasa kesenian yang tinggi. Jadi dia ketika menjual produk itu dia betul-betul ingin total di situ. Jadi lebih ke arah marketingnya, Dia bukan marketing. pembuatannya. Tapi yang jago buat hardware dan lain sebagainya itu namanya Wozniak. Dia orangnya pendek-pendek gemuk terus keriting begitu. Iya betulan. Ya nanti ditanya. Nanti kau Munculkan. cari di Google. Atau Sekarang dia Watson. jadi CEO-nya Apple sih sebenarnya. Itu Wozniak namanya. Itu mungkin film apa yang pertama yang dibuat itu? Film pertama yang saya buat apa nih, film pendek ya, Di? Film pendek dulu lah. Film pendek itu judulnya yang mana duluan, Di? Pelangi judulnya. Bukan Pelangi. Pelangi, bukan kemana-mana pelanginya. Pelangi. Jadi Pelangi itu bercerita soal ibu dan anak begitu ya. Dimana seorang anak ini yang sudah tidak memiliki bapak, dia ingin memiliki sebuah pensil warna, tapi segan untuk meminta di ibunya. Itu film pendek pertama saya bersama tim. Itu untuk tugas atau Tugas teman itu ketika itu dia kuliah di Institut Kesenian Makassar. Tugas itu, tapi kita ikut menjadi official selection di beberapa festival nasional malah. Bukan lokal. Ya, kan kalau saya ini awal suka dalam kayak film itu mungkin dari SMP kelas 2. Itu awalnya mungkin nonton YouTube. Ada salah satu channel YouTube Tara Art. Iya Tara. Itu dari situ pertama lihat, walaupun cuma 1-2 menitan lah videonya, kayak short film lah. Lihat lumayan bagus. Di situ mulai rencana mau belajarnya juga. Pertama awal bingung belajar di mana, karena dulu juga mau asah skill, laptop juga tidak memadai, karena cuma ya nonton. Mungkin pas SMA masuk mulai belajar lah lewat HP mengedit mulai gunakan efek. Pas masuk kuliah sudah mulai nih sering ada panggilan Panggilan laki-laki malam. panggilan job lah, job awal buat video promosi iklan promosi jurusan. Di situ mungkin awalnya juga tidak tahu maksudnya barusan sedikit lah, cuma dasarnya saja, kayak mau pengambilannya apa. Pas pengeditan itu di situ kalau bilang autodidak. Di situ betul-betul rasakan proses di mana mau belajar mengedit. Jadi di situ karya pertama mungkin video promosi jurusan. Ya jadi mungkin Profil ya pertama berarti. bukan juga profil, kayak Iklan aja. iklan. Karena dulu disuruh dosen saya. Itu pun juga ya hasilnya juga tidak jelek-jelek amat maksudnya. Oke, bisa dibanggakan lah ya. Bisa dibanggakan lah. Ya karya pertama. Ya kan orang juga dulu maksudnya biasanya dikasih kayak proyek pertama lo tidak tahu apa-apa. Maksudnya hasilnya disuka juga sama dosen. Alhamdulillah. A+ juga berarti A+. Ya aman juga nilai. Jadi seterusnya dipanggil terus kayak buat video apa. Dosennya siapa? Spill dong dosennya. Dosennya paling sering
dosen paling hits Iya. Rambutan. Bang Ical biasa dipanggil. Oke. Bang ya. Iya bang. Jarang dipanggil Pak, soalnya Oke, terlalu mudah mungkin dia ya. mudah sekali. Bismillah nih, Bismillah applause lagi. Jadi semenjak proyek itu keterusan dipanggil buat video. Jadi di mana-mana kalau sudah biar ada kesibukan, kalau sudah ditelepon di mana ini Jondi, di rumah, kan di rumah juga karena masih ada yang dibikin. Tiba-tiba datang dulu sini mau pembuatan film video. Yes. Video paling sering video profil lah, karena jurusan mau akreditasi. Jadi langsung turun. Mungkin juga dosennya juga karena panggilnya juga karena pas dipanggil langsung bergerak. Mungkin itu saya terus. Kadang-kadang juga teman yang lain. Iya, karena takutnya juga ada bahasa Jangan bilang dulu, Pak. iya. Bahasanya Jundi terus yang dipanggil. Ya. Ya, kadang juga tetap panggil juga. Tergantung merekanya bisa bisa ikut tidak. Kalau tidak ya Kenapa Jundi terus? Iya. Karena bagi-baginya bagus. Iya. Untuk sekarang masih ada panggilan. Wow, panggilan apa tuh? Kayak mau buat film dokumentasi proyek lah. Sebenarnya kalau ini adalah memang di dunia audiovisual tentunya ini juga mungkin bagus. Maksudku kayak teman-teman di komunikasi itu kalau yang mau ambil konsentrasi nanti yang berkarir di dunia audiovisual, sebenarnya tantangan paling besar yang memang kita hadapi itu adalah mungkin jangan tunggu dipanggil, tapi kita harus menciptakan kadang-kadang kita harus menciptakan panggilan itu sendiri begitu. Jadi kita harus membuat karya kita juga, jangan tunggu kita dipanggil dipanggil untuk membuat karya orang lain juga. Tentu juga kita harus membuat karya kita sendiri begitu. Tapi ya tergantung dari minat bakat dan passionate-nya teman-teman sebenarnya mau konsentrasi di mana kan. Memang itu sebenarnya kalau saya sih kalau ditanya seperti itu tunggu dipanggil juga iya. Mau membuat sendiri juga iya. Lebih sering standby panggilan atau sebenarnya tidak standby panggilan sih, sebenarnya banyakan nulis. Jadi ketika dapat duit, tulisan tadi bisa dieksekusi. Sekalian mengasah lagi supaya lebih tentu. lebih bagus untuk kedepannya. Jadi keseharian bagaimana ini? Maksudnya dalam pengeditan itu kadang biasanya klien mintanya begini. Pertama kita sudah edit begini, padahal kliennya berubah. Itu tadi sebenarnya kalau saya mengatur kesepakatan di awal sebenarnya. Jadi tidak saya menghindari hal-hal yang seperti itu ketika misalkan sudah 90% rampung atau seperti apa, terus kau minta tiba-tiba ubah kayak gini itu sebenarnya tidak etis begitu. Maksudnya tidak konsisten dia juga tidak terlalu semena-mena sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Tergantung sih, kalau kau bayar kita 500 juta oke. Kan awalnya kayak mintanya begini. Pas kayak tadi pas mau 90% tiba-tiba tapi tergantung juga dari kliennya sih. Kalau dia menggunakan diksi dan kata-kata yang baik sebenarnya ketika merevisi itu, mungkin kita akan enak juga ketika membuat. Tapi kalau dia bahasanya juga kotor atau enggak beretika begitu, kan itu tidak cukup baik sebenarnya ketika kita juga kesal kan ketika mau mengerjakan. Tapi pernah ya kau dapat proyek begitu atau proyek yang tahun kemarin kayaknya kau dapat. Kalau itu pernah juga lah, kayak sudah buat tiba-tiba berubah. Malah ada yang baru-baru ini minta cuma video perkenalan lah. Bang Ical tolong dicatat itu. Bukan bukan ya. Ada teman saya minta teman, bukan video, dosen. video bagaimana
dia awalnya kan sudah kirim contohnya. Saya juga lihat, oh sudah mengerti itu maksud, karena dia juga kurang mengerti mau buat videonya ini bagaimana. Sudah minta tolongnya di saya. Di situ saya juga kebetulan lagi kosong free. Kayak kok kosong terus kayaknya. Tidak Oh, juga. tidak juga. Cuan. Tidak juga dia. Paling terakhir. Ganja. Lanjut di situ saya awalnya buatin. Pertama juga tanya, ini mau buat bagaimana kayak video dengan foto gabung kayak perkenalan. Udah bilang iya. Di situ saya buat, sudah mengerti, sudah tangkap, sudah cari-cari juga referensi. Kan itu juga dianya minta tidak sampai 2 menit lah video pendek saja perkenalan. Di situ saya sudah buat. Kan kebetulan juga ada stok video, video-video yang lain saya kasih masuk. Pas tunjukin pertama kan suruh kirim file-filenya di saya. Dia kirimnya bukan dokumen. Saya mintanya kirim lewat maksudnya lewat via dokumen. Dia kirimnya bukan via dokumen. Jadi hasil gambar dengan videonya itu agak pecah. Saya di situ suruh kirim lewat dokumen. Padahal dianya juga tidak tahu kirim dokumen gimana. Jadi atau dia kasih masuk di Word begitu terus dia kirim. Jangan sampai pikirnya dia begitu, bukan file dokumen kayak Word PDF. Sudah buat ambil saja yang sesuai yang ndak kirim. Buat pas sudah buat kasih tunjuk di dianya ini hasil videonya, minta ditambahkan lagi. Di situ mungkin belum menjengkelkan. Belum jengkel. Pas sudah tambah, sudah jadi bilang lagi tambah. Di situ sudah mulai kesabaran. Terus akhirnya puncaknya di situ ubah dari awal. Yang terakhir ini dia suruh tambahkan logonya. Itu dia kirimnya lagi bukan file dokumen. Jadi pas dikasih masuk, ya bagaimana logo dalam kayak tempelan gitu. Maksudnya tidak beda yang hasil PNG yang dihapus backgroundnya dengan yang tidak. Di situ sayanya kasih tahu. Untung yang kau minta tolong di saya ini. Kalau kau minta tolong orang lain, ini editor lain, usah dimaki-maki habis. Jadi dikasih. Jadi dianya bilang, oh tak usah kasih masuk itu. Perempuan laki-laki? Perempuan. Ya begitulah. Perempuan. Kok kayak terima banyak job kayaknya perempuan semua ya. Laki-laki tidak ada yang mau terima kayaknya. Paling laki-laki kau suruh kayaknya ke rumahku aja ada komputer edit sendiri. Ngajar kau ini ya. Mungkin jadi itu saja. Itu saja. Ya, bahas-bahas tentang perfilman. Mungkin ada teman-teman yang mau belajar film mungkin bisa hubungi. Bisa teman-teman ke komunitas di Sinelawa. Namanya bisa ada Instagramnya @sinelawa. Nanti di editornya ditulis di sini. Editornya juga saya. Bisa di Sinelawa, nanti teman-teman kita jumpa-jumpa di komunitas. Biasanya sih kita nongkrong di fotokopi depan SMP 4. Depan. Lah Deden. Di situ biasa hari-hari Selasa Rabu mungkin sore atau malam lah. Nanti teman-teman bisa berkunjung di situ. Mudah-mudahan juga Jundi putar podcastnya di seluruh mahasiswa, jangan hanya dosen saja Kasan. Percuma juga kita bicara begini karena tidak ada yang nonton kalau cuma dosennya. Mungkin ada pesan atau tentang apa itu? Membuat para memulai filmmaker muda yang baru mau mulai. Iya, mau mulai. Sekolah film terbaik adalah ketika kau mengajak teman-temanmu membuat film itu.
dan tidak memikirkan seberapa besar duit yang kau keluarkan, tapi bagaimana menciptakan production value yang baik bersama Timo dan teman-teman. Itu sekolah film terbaik sebenarnya. Cheers. Kembali mungkin itu saja bincang-bincang tentang bahas perfilman hari ini. Untuk kedepannya nanti siapa tahu bisa lagi kan. Oke, salam Raga UM Buton. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Cheers.